Psikologi penonton drama. Mengapa kita terikat pada tokoh dan membenci antagonis? Drama, baik dalam bentuk film, serial, maupun sinetron, bukan sekadar hiburan. Bagi banyak orang, drama menjadi pengalaman emosional yang intens. Penonton bisa sangat menyukai satu tokoh, merasa seolah-olah mengenalnya secara pribadi, bahkan membenci tokoh antagonis dengan emosi nyata. Fenomena ini bukan hal sepele, melainkan berkaitan erat dengan cara kerja psikologi manusia. 1. Parasocial attachment, hubungan satu arah yang terasa nyata. Salah satu konsep utama dalam psikologi media adalah parasocial relationship. Ini adalah hubungan emosional satu arah antara penonton dan tokoh fiksi. Meskipun tokoh tersebut tidak nyata, otak manusia meresponsnya seolah-olah ia adalah orang sungguhan. Kita melihat ekspresi wajahnya berulang kali, mendengar suaranya, mengikuti perjalanan hidupnya. Otak tidak membedakan secara tegas antara hubungan sosial nyata dan hubungan yang sering terpapar secara emosional. Akibatnya, muncul rasa, kedekatan, kepedulian, loyalitas emosional. 2. Identifikasi diri. Dia seperti aku. Penonton cenderung menyukai tokoh yang mengalami penderitaan, tidak sempurna, berjuang melawan ketidakadilan. Ketika tokoh utama mengalami kesulitan, penonton memproyeksikan pengalaman hidupnya sendiri ke dalam cerita. Ini disebut identification. Jika dia bisa bertahan, mungkin aku juga bisa. Drama menjadi cermin psikologis, bukan sekadar tontonan. 3. Empati dan aktivasi emosi otak. Saat menonton adegan sedih atau konflik, area otak yang terkait dengan empati dan emosi ikut aktif, seperti mirror neurons. Inilah sebabnya kita ikut menangis, merasa marah, merasa puas saat keadilan ditegakkan. Emosi tersebut nyata secara biologis, meski pemicunya fiktif. 4. Mengapa antagonis dibenci dengan sangat kuat? Kebencian terhadap tokoh antagonis muncul karena beberapa faktor psikologis. A. Ancaman terhadap tokoh yang kita lindungi. Jika tokoh utama sudah dianggap keluarga, maka antagonis dipersepsikan sebagai ancaman nyata. Kebutuhan moral hitam putih. Drama sering menyederhanakan konflik, baik versus jahat, korban versus penindas. Ini memuaskan kebutuhan otak manusia akan kejelasan moral, terutama saat hidup nyata terasa kompleks dan ambigu. Katarsis emosional. Membenci antagonis memberi saluran aman untuk kemarahan, frustrasi, rasa tidak berdaya. Penonton bisa meluapkan emosi tanpa konsekuensi nyata. Pelarian dari kehidupan nyata, eskapisme. Bagi sebagian orang, keterikatan pada drama meningkat ketika hidup terasa berat, kurang koneksi emosional di dunia nyata, merasa tidak didengar atau tidak dipahami. Drama menyediakan alur jelas, konflik bermakna, akhir yang diharapkan, keadilan, balasan, penebusan. Ini memberi rasa kontrol dan kepastian emosional. 6. Sinetron dan pola emosi berulang. Sinetron atau drama panjang sering menggunakan konflik berulang, pengkhianatan, penderitaan berkepanjangan. Pola ini menciptakan emotional conditioning. Penonton terbiasa terikat dan tersiksa, lalu justru merasa hampa saat tidak menontonnya. 7. Kapan attachment menjadi tidak sehat? Keterikatan menjadi problematik jika emosi penonton terganggu berlebihan, membenci aktor di dunia nyata karena perannya, drama menggantikan hubungan sosial nyata, sulit mengendalikan emosi setelah menonton. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa kebutuhan emosional tertentu belum terpenuhi di dunia nyata. 8. Kesimpulan, drama menyentuh naluri dasar manusia. Keterikatan pada tokoh dan kebencian terhadap antagonis adalah hasil dari empati biologis, kebutuhan akan makna, pencarian keadilan, naluri sosial manusia. Drama bekerja karena ia meniru kehidupan, namun dengan emosi yang dipadatkan dan diperjelas. Selama disadari dan dikelola, keterikatan ini bisa menjadi pengalaman reflektif. Namun jika berlebihan, ia dapat menjauhkan seseorang dari realitas dan hubungan nyata. Drama bukan hanya cerita di layar, tetapi cermin dari konflik batin manusia itu sendiri.